Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat kepada teman-teman semua yang menyaksikan semua video ini. Kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan bahas terkait sukuk ijarah, yaitu sukuk oblige syariah dengan akad sewa. Ada beberapa konten yang akan kita bahas, di antara definisi, skema sukuk, studi kasus, skema IMBT, dan kesimpulan. Sukuk ijarah. Secara umum, ijarah itu artinya adalah sewa menyewa. Jadi sukuk yang kita bahas hari ini adalah sukuk dengan akad sewa menyewa. Biasanya diakhiri dengan kepemilikan kembali ya, walaupun tidak semuanya seperti itu. Secara umum, ijarah adalah akad yang satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menyewakan hak atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati. Ini adalah akad ijarah secara umum. Artinya poinnya adalah ada sewa menyewa, ada yang menyewakan, ada yang menyewa, seperti itu. Kalau saya lihat di komen-komen video sebelumnya, ada beberapa teman-teman yang bertanya terkait legal standing daripada sukuk ini. Nah, di video kali ini kita akan bahas beberapa legal standing dari sukuk, karena emang ternyata sukuk yang paling banyak digunakan di Indonesia itu adalah akadnya ijarah ya. Ada ijarah mutahiyyah bitamlik, ada ijarah aset to be leased, ada ijarah sell and leaseback, dan lain sebagainya. Artinya rata-rata ada 4 sukuk, khususnya suku negara ya, itu rata-rata menggunakan akad ijarah. Jadi di dunia ini Indonesia adalah negara yang paling banyak menggunakan suku ijarah. Ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN, yaitu surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas keunikan pernyataan terhadap aset SBSN, baik dalam bentuk mata uang rupiah walaupun dalam bentuk mata uang asing ya. Ada yang penting ada asetnya ya. Ini yang penting ya. Jadi sebagai bukti atas sebagian pernyataan terhadap aset SBSN. Ini buktikan maksudnya sukuk itu adalah surat kepemilikan. Yang kedua adalah fatwa Dewan Syariah Nasional, sama terkait SBSN juga. Poinnya adalah teman-teman bisa lihat definisinya kurang lebih sama dengan undang-undang di atas. Cuman poin yang ingin saya sampaikan di sini ternyata yang akad yang legal dalam suku di Indonesia itu hanya ada 4 berdasarkan fatwa DSN, yaitu ijarah, mudharabah, musyarakah, dan istisna ya. Kalau sebenarnya kita bahas kemarin ada akad murabahah segala macam, ternyata di Indonesia belum ada ya, hanya di luar negeri saja. Akhirnya juga ada peraturan otoritas jasa keuangan nomor 3 tentang penerbitan dan persyaratan sukuk ya. Ini juga bagian daripada otoritas yang paling dekat, paling detail membahas tentang mengawasi dan membahas tentang sukuk ya, OJK. Karena sukuk juga merupakan instrumen pasar modal, dia merupakan wilayah wewenangnya daripada OJK. Ini adalah legal standing ya. Insya Allah semua sudah terjawab. Ini sudah sampai ke level undang-undang untuk sukuk ini. Selanjutnya, nah ini adalah skema sukuk ijarah yang paling umum ya. Ini paling umum, banyak sekali skema sukuknya. Ini saya kutip dari buku sakunya OJK tahun 2015. Jadi kalau kita lihat di sini di poin pertama, dengan lepas sukuk ijarah ada pengenalan objek ijarah. Jadi emiten sebagai pemilik objek, katakanlah ini pemerintah atau siapapun lah itu ya, atau si A atau si siapa nih, si Ani misalnya, dia punya objek ijarah, misalnya objeknya adalah motor gitu, gampang ya, setelah motor. Objek ijarahnya dia dialihkan manfaatnya kepada investor ya. Contohnya kalau di sini adalah katakanlah mall, ini kasih contoh adalah mall ya, atau ruko gitu ya. Kalau yang kecil-kecil di Jambi misalnya ada ruko, misalnya contohnya adalah ruko, itu dialihkan manfaatnya kepada investor. Ruko ini kan ada manfaat ya, ada orang sewa di situ, ada nilai ekonomisnya dari aset itu. Selanjutnya investor yang diwakili oleh amanat. Nah, investor diwakili oleh SPV ya, cuman ini SPV-nya nggak ada di sini, diwakili oleh ahli amanat biasanya, atau kalau tanpa diwakili juga boleh. Ini kalau secara umum ya, itu memberikan kuasa kepada emiten untuk menyewakan aset pada pihak ketiga. Jadi wakalah gini ya, diwakilkan gitu kan. Investor dia ngasih uang kepada
si Ani tadi sebagai pemilik ruko. Akhirnya si Ani akhirnya kepemilikan daripada ruko itu sebenarnya adalah untuk jadi miliknya investor gitu kan, ya, pengalihan manfaatnya. Tapi yang dijualnya adalah manfaatnya aja ya. Saya kasih kamu wewenang untuk menyewakan kembali sebagai pemberi sewa dengan akad wakalah. Akhirnya si Ani menyewakan kembali rukonya kepada pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini orang lain ya, orang lain yang menyewakan rukonya si Ani. Nanti ada orang ketiga itu dibayar sewa, dan pembayaran sewa akan pihak ketiga membayar uang sewa kepada emiten, dan setelah membayar uang sewa, emiten akan atau si Ani ini akan membayarkan ujroh bahasanya ya. Kalau dalam ijaroh ini uang yang dibayarkan kembali ke investor namanya ujroh ya. Nanti kita akan bahas di hal yang di video lain terkait perbedaan istilah ini ya. Namanya ujroh atau cicil atau fee lah gitu ya, fee ijaroh gitu. Dalam bentuk cicilan pengembalian aset hingga waktu jatuh tempo yang disepakati ya. Jadi pembayaran sewa ini termasuk bagian daripada dia membeli kembali asetnya tadi, katakanlah rukonya tadi dan segala macam. Dia membeli kembali tentunya dengan ada beberapa tambahan tertentu ya, yang disebut dengan ujroh di situ ya. Katakanlah harga ruko itu 100 juta, nanti kalau dia balikin cicilan sama fee ijarahnya itu kira-kira 120 juta, kira-kira seperti itu ya. Nah, seperti itu dibayar dalam bentuk cicilan selama dalam 12 bulan, berarti satu bulannya 1 juta, 10 juta segala macam. Seperti ya, kira-kira bisa dipahami. Selanjutnya, ini akad ijarah ini sangat banyak aturannya di Indonesia, bahkan fatwa DSN sendiri ada 2 bentuk sukuk ijarah yang dibahas, yaitu adalah ijarah sell and leaseback dan ijarah aset to be leased. Ya, inilah yang sering dipakai, yang dia menyewakan asetnya, kemudian dia sewa kembali, dan akhirnya di akhirnya dikembalikan kembali oleh pemerintah atau oleh pihak yang mengajukan sukuk obligornya. Atau juga ada ijarah aset to be leased ya. Ini yang sifatnya proyek ya. Jadi asetnya itu, pokoknya di sini ya, asetnya itu baik yang sudah ada maupun yang akan ada itu kan. Yang akan ada ini artinya proyeknya sedang dibuat ya, aset yang sedang dibuat. Nah, itu bisa menjadi underlying aset untuk mengajukan sukuk. Oke, next video kita akan bahas terkait studi kasus daripada sukuk ijarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.